Energi. Selalu ada dimanapun itu, Membawa yang baik menjadi hebat. dengan energi dan menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Sobat Republika, kita lanjut ngobrol bersama Mas Helmi. Mas Helmi, kembali lagi ke bisnis kopi tadi. Iya, Mas Bayu. Nah, model-model bisnis kopi yang masih tadi Mas Helmi bilang masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan. Nah, model-model bisnis kopi lagi seperti apa lagi yang bisa dimanfaatkan untuk kedepannya nih, selain warung dan mungkin jual kopi kekinian gitu. Fokus pada origin tertentu. Itu yang belum dimainkan. Jadi semisal kalau kita ngeliat banyak kedai sekarang, mereka menjual beragam origin. Origin itu maksudnya wilayah. Misalnya Gayo, Lampung, dan semisal Bali. Jarang ada kedai kopi yang fokus pada satu area tertentu. Misal fokus kopi Bali aja. Nah, yang diekspor kopi Bali dan ragamnya, dan mungkin bisa cara penyajian khas tradisional di Bali. Itu salah satunya. Yang belum dieksplor itu, ini masih punya potensi adalah kopi rumahan. Artinya orang selalu berpikir bahwa kedai kopi harus di tempat yang strategis ya. Tapi kita lupa bahwa sekarang dengan teknologi online dan lain-lain, kopi di dalam gang pun juga bisa tumbuh dengan baik asal sesuai target market mereka. Semisal dia rumahnya di gang, nggak masalah, ternyata dekat sekolahan, ya dia dapat market. Jangan mengharapkan market bapak-bapak dong, tapi remajanya. Gitu. Jadi lihat dulu marketnya. Tapi apakah itu kadang-kadang orang Indonesia gitu ya? Mungkin saya mungkin masih menganggap bahwa orang Indonesia ini lebih banyak minum dibanding penikmat kopi seperti itu. Betul. Tempat itu akan menjadi salah satu pertimbangan penting juga untuk orang yang datang ke kedai kopi. Nah, ini yang mungkin edukasi yang seperti apa nih yang perlu dilakukan untuk biar orang-orang juga tidak hanya melihat dari tempatnya asik gitu. Tapi padahal kopinya sama-sama aja gitu. Sementara ada tempat yang mungkin nggak terlihat biasa aja, tapi justru itu yang tadi disebut dia menjual kopi khas seperti itu. Ya, dia pasti harus mengenalkan yang pasti. Semisal ternyata ada konsumen di suatu kedai, hanya dia suka kopi kekinian. Mengapa tidak ditawarin free coffee untuk kopi asli, kopi original, single origin? Dia tahu sambil ceritakan, oh ini. Semisal pun dia nggak mau, besok tawarkan lagi. Pada suatu ketika dia pasti ingin mencicip kok. Mendapatkan apresiasi itu nggak bisa instan, harus bertahap. Karena orang menjadi peminum kopi, pasti dia memulai dulu dari semisal kopi kekinian dulu. Akhirnya karena kebutuhan semisal untuk begadang, untuk bekerja, dia mengkonsumsi kopi asli. Nah, tadi mungkin gini, kita udah ngomong tadi masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan seperti itu juga. Tadi kita lihat Mas Helmi juga ngomong bahwa untuk memulai kedai kopi itu nggak perlu terlalu, mungkin yang penting kemauan gitu. Yes. Nah, selain itu untuk memulai bisnis kopi, selain kemauan dan segala macam, apakah perlu juga kita membeli mungkin alat-alat yang mahal atau enggak sih sebenarnya? Yang satu punya basic pengetahuan dasarnya. Bisa memulai dari jualan kopi tubruk dulu, Mas. Maka selalu bilang kopi itu bisnis yang paling mudah. Selama dia bisa menyalakan kompor, dia bisa start dari jualan kopi tubruk. Dari situ, loh kok itu doang? Nanti kan by the time bisa mengasah sambil beberapa teknik yang lain dengan V60, Vietnam Breed dan lainnya. Paling enggak ada satu titik poin dia memulai. Kan lihat dulu marketnya dari mana dulu. Marketnya tangga kanan kiri, ya udah dari situ aja. Kopi tubruk aja dulu. Betul. Nah, sekarang juga ini mulai ada juga membandingkan gitu ya antara kopi tubruk saset dan kopi yang biasa gitu, yang seperti manual brew segala macem. Nah, ini padahal juga kadang-kadang justru yang kayak warung-warung yang seperti itu justru lebih maju ya dibanding warung-warung yang sophisticated lah katakan, yang menjual alat yang kopinya keren-keren banget cara menyeduhnya gitu. Ini apa nih yang membuat, apakah berarti artinya daya beli masyarakat kita belum nyampe ke sana gitu atau gimana? Daya beli belum sampai bisa jadi, tapi bisa jadi kadang warung-warung yang lebih sederhana, lebih kecil itu
lebih bisa buat ngobrol, Oke. lebih bisa custom. Custom Oke. tuh artinya custom dalam seduhan, custom dalam penyajian menu. Kalau dalam kedai yang besar ada SOP dong, Yes. nggak boleh ngerubah menu. Tuh. Menunya ini nggak ada kita. Tapi kalau di semacam street coffee, kedai kecil atau kedai semacam ini bisa menyesuaikan keinginan konsumen seperti apa. Saya pengen disuguhin kopi gayo misal, tapi yang lebih light rasanya, yang nggak pahit, nah bisa di custom. Coba kalau yang lebih besar, semacam jaringan kopi kedai, pasti dia nggak bisa, karena udah ada SOP-nya. Oke. Nah, Mas, menarik gitu ya, karena industri kopi Indonesia ini kalau saya lihat dalam beberapa waktu lain mulai bergeliat gitu ya, Betul. khususnya untuk di segmen yang manual brew yang tadi kita. Nah, sekarang saat ini adalah mereka akan bersaing dengan industri kopi yang cukup besar, Yes. ya kan? Kedai-kedai kopi yang punya nama yang dari yang bukan benar-benar yang udah global lah seperti itu. Iya. Nah, untuk head to head dengan mereka tuh sekarang semakin terasa sekali karena banyak juga mereka yang mulai menyasar wilayah-wilayah pemukiman dekat-dekat dengan perumahan. Kalau dulu mungkin cuma di mall kita lihat seperti itu. Sekarang udah semakin dekat nih sepertinya nih. Yes. Nah, persaingan ini Mas Helmy, kalau dari pandangan Mas Helmy, gimana nih cara biar bisa menang dari persaingan ini? Yang untuk satu, kedai-kedai kopi? kedai-kedai kecil atau medium itu fleksibel, Mas. Oke. Fleksibel dalam apapun. Dia bisa merubah menu, ya besok bisa dirubah menu semuanya. Bisa mengganti konsep dengan cepat. Beda kalau kedai besar, dia nggak bisa, terkait dengan investasi dan lain. Kalau kedai-kedai kecil, bahkan sampai street coffee, dia merubah konsep, penyeduhan, dan dia bikin semacam take over bar, dia bisa. Oke. Yang mungkin tidak mungkin dilakukan oleh kedai-kedai besar. Lebih fleksibel gitu, Mas. Oke. Nah, mungkin jadi kalau saya simpulkan mungkin dari obrolan kita soal bisnis kopi adalah pertama adalah bahwa memulai bisnis kopi itu bisa dari yang paling sederhana yaitu Betul sekali. bahkan kopi tubruk pun bisa kita jual ya kan. Yang penting kita punya kekhasan gitu. Dan kedua juga jangan takut untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor besar. Betul sekali. Sedikit melebar sedikit Mas ke tentang kopi Indonesia seperti Yes. itu. Kalau Mas Helmy melihat bagaimana kualitas kopi Indonesia saat ini? Kualitas Indonesia sekarang semakin baik. Maksudnya semakin baik apa? Dari tahun sebelum dan sebelumnya, sekarang sortasinya makin bagus, kualitasnya lebih bagus, dan petani pun juga lebih paham bagaimana mendapatkan kopi dari petik merah. Oke. Karena memang keinginan konsumen juga sekarang lebih banyak dan ingin ada standar yang lebih baik. Lebih baik, Mas. Gitu ya. Kalau untuk nilai dari nilai persaingan antara kopi lokal dengan luar, kalau Mas Helmy melihat sekarang, apakah sudah mulai seimbangkah ataukah kita masih ketinggalan sih sebenarnya? Kalau untuk kopi lokal Indonesia mungkin maksudnya, sekarang sudah merata, Mas. Artinya kalau kita ngomong mungkin 5, 6, 7 tahun ke lalu, orang kalau ngomong kopi selalu udah identik dengan Lampung, Gayo, Bali, Toraja. Tetapi sekarang kan hampir semua wilayah Indonesia itu mengeluarkan kopinya. Kopinya dulu hidden, sekarang dikeluarkan. Artinya daerah-daerah orang dulu taunya Bogor, sekarang ada Ciwidey dan sekitarnya. Yang dulu Jawa Tengah, Semarang dan Bandar sekitar mulai dari area Solo, Karanganyar, Klaten, dan sekitarnya mulai terangkat. Jadi hampir semua daerah semua keluar kopinya. Oke. Tapi dengan skala yang berbeda. Kalau daerah yang sudah established pasti banyak dong. Oke. Tapi daerah-daerah yang kecil mungkin secara kuantiti belum banyak, tapi sudah punya peran. Oke. Nah, obrolan tetap masih seru, tapi kita harus jeda dulu kembali. Nah, tunggu berikutnya. Energi, Selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you.